Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengunjungi channel kita. Kami doakan semoga yang menonton, yang like dan subscribe channel ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah seputar hasil pertandingan ACL Elite Derby Anas, Derby ASEAN yang mempertemukan antara tuan rumah Johor Darul Takzim versus Buriram United. Wah, ini memang yang menarik, kita tunggu teman-teman ya. Bagaimana hasil pertandingan tadi malam memang tentu sangat mengecewakan bagi fans Johor Darul Takzim, dan kita tentunya berharap Johor Darul Takzim bisa memaksimalkan pertandingan tersebut ya. Ternyata memang situasi di lapangan sangat berbeda teman-teman. Bahkan Johor Darul Takzim harus menerima 2 kartu merah, sedangkan pemain dari Buriram Teraton yaitu mendapat kartu merah juga. Nah, ini memang yang disayangkan dari Johor Darul Takzim adalah terlalu cepatnya mereka mendapat kartu merah tersebut, sehingga mempengaruhi permainan mereka di atas rumput teman-temannya, atau di atas padang. Kalau kita lihat kan pelanggaran yang dilakukan oleh Murilo itu terjadi pada menit ke-8 teman-teman, dan red card diberikan kepada dia itu sudah menit ke-13. Makanya sangat disayangkan lah kalau seandainya mungkin tidak kartu merah ini, seandainya lah jadinya teman-teman ya. Mungkin Johor Darul Takzim akan mendominasi penuh permainan. Kita lihat teman-teman statistik pertandingannya. Untuk penguasaan bola memang Johor Darul Takzim kalah kali ini ya, meskipun bermain di kandang, mungkin karena faktor kekurangan pemain ya kan. 42%, sementara Buriram 58%. Tetapi kalau tembakan ke arah gawang ini lebih banyak Johor Darul Takzim 4, sementara Buriram 3. Tembakan keseluruhan Johor Darul Takzim 10 memang, tetapi Buriram 11. Nah, untuk kartu merah 2 untuk Johor Darul Takzim, 1 untuk Buriram. Sedangkan kartu kuning 4 untuk Buriram, 1 untuk Johor Darul Takzim. Nah, kali ini offside tidak ada untuk Johor Darul Takzim, 3 untuk Buriram. Untuk tendangan sudut 3 untuk Johor Darul Takzim, 5 untuk Buriram. Nah, kalau kita lihat susunan pemain yang diturunkan oleh kedua manajer ya, baik ia Bidogio atau Oscar Olos ya kan, sama pelatih dari Buriram. Nah, itu sama-sama menurunkan, Johor Darul Takzim menurunkan 3-4-3 teman-teman ya. Obregon tidak diturunkan lagi. Sini sudah didengarkan oleh Hector Bidogio keinginan fans, atau memang menurut beliau juga sudah tidak layak lagi untuk dibuat jadi starting line up, kita tidak tahu ya. Dan Braxton juga memberikan catatan yang bagus juga ya di pertandingan ini meski tidak terjadi gol. Sedangkan Buriram menurunkan pemain mereka dengan formasi 5-3-2. Wah. Nah, mereka juga ada Chaidet, ini Chaidet striker lokal dari Thailand ya, yang juga menjadi top skor musim lalu untuk Liga Thailand. Ini menarik kalau kita lihat sebenarnya teman-teman. Ini kedua klub sama-sama mengandalkan pemain asing mereka teman-teman ya. Nah, ini tidak terpungkiri memang. Kita lihat saja. Buriram ini hanya si Chaidet sama Teraton Bunmatan yang merupakan 3 ya, satu lagi Sukhjit Makul ya. Sukhjitam Makul ya, si Sukhjitam Makul, si Chaidet sama si Teraton Bunmatan, 3, hanya 3. Sedangkan Johor Darul Takzim 2, yaitu Arif Aiman dan Nakso Insa teman-teman ya, Nakso Insa. Nah, ini yang menjadi gambaran sebenarnya. Kalau seandainya kedua klub ini menggunakan pemain-pemain tempatan semua, kayaknya tidak akan bisa bersaing sejauh ini. Nah, inilah makanya kedua klub ini sudah saya bilang di video-video saya sebelumnya. Memang mereka mengandalkan pemain-pemain asing yang cukup bagus untuk level Asia. Banyak yang mengatakan itu salah. Tidak salah, kan regulasi AFC memperbolehkan
sesuai dengan regulasi di liga yang mereka ikuti kan, liga negara mereka yang ikuti. Kalau Thailand kan itu 8 pemain asing boleh, makanya 8-8-nya diturunkan bisa. Nah, makanya Liga Malaysia juga 9 bisa mengontrol pemain asing dan 9-9-nya diturunkan bisa. Nah, pemain asingnya juga dari asing bisa. Orang apapun kan ini pemain asing juga yang dimasukkan, Buriram. Nah, jadi tidak ada yang salah di sini, tidak ada yang salah. Kalau saya ditanya apa yang salah di situ ya kan? Nah, inilah pembuktian sebenarnya teman-teman. Memang kualitas pemain-pemain ASEAN belum bisa maksimal seperti pemain-pemain Korea, Jepang sampai saat ini. Sampai saat ini ya, mungkin ke depan kita tidak tahu. Nah, kalau dulu pemain-pemain klub-klub dari ASEAN yang bermain di ACL pun, di Liga Champion Asia dulu namanya, belum ACL Elite kan, itu juga rata-rata teman-teman pasti jadi hanya kalah dan kalah, susah bersaing. Setelah ini kan mereka baru bisa bersaing. Buriram pun kan sudah beberapa kali mereka lolos ke babak 16 besar dulu kan. Johor Darul Takzim juga demikian. Nah, jadi kita kembali kepada Johor Darul Takzim. Memang pertandingan ini sangat menyayangkan bagi Johor Darul Takzim, sangat disayangkan. Nah, bahkan kalau tidak salah pemilik klub pun sudah sempat berkomentar ya. Karena kalau Murilo tidak kartu merah, sudah saya katakan jalan pertandingannya akan berbeda. Nah, makanya Johor Darul Takzim harus di sisa 2 laga lagi ya. 2 laga lagi ini harus betul-betul memaksimalkan pertandingan tersebut untuk mendapat poin penuh agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena kalau tidak bisa lolos ke babak selanjutnya, itu dia teman-teman. Yang dirugikan itu adalah Johor Darul Takzim sendiri. Mungkin di musim 2026-2027 tidak akan lolos ke ACL Elite lagi. Bermain di ACL 2 kan sangat disayangkan. Klub sekelas Johor Darul Takzim bermain di ACL 2. Makanya poin-poin yang di depan mata ini harus diraih, harus dimaksimalkan, harus didapatkan. Itulah teman-teman. Agar posisi Liga Malaysia itu tidak tergeser oleh Vietnam ya kan. Kalau nanti Liga Vietnam naik untuk ACL Elite, wah, lebih baik menurut saya Johor Darul Takzim, karena klub Johor Darul Takzim tentunya lebih bagus teman-teman, ya kan. Tapi itulah kan harus bersaing lah ini dulu, betul-betul mendapatkan poin dulu. Nah, kalau banyak yang mengatakan permainan Johor Darul Takzim tidak bagus semalam, kalau bagi saya sih statistik saja yang berbicara teman-teman ya. Statistik bagaimana lagi, ya itulah kita lihat. Hampir berimbang permainan kedua tim, meskipun selama hampir 40 menit kita katakanlah Johor Darul Takzim bermain dengan 10 orang, sementara Buriram 11. Oke teman-teman, itu sajalah dulu ya komentar kita. Assalamualaikum.